إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati, saya cintai para sesepuh kita, para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Umar Segab, begitu juga Al-Habibuna Al-Habib Syukri bin Syahab, dan juga para habaib, para yang asatid yang tidak saya sebut satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada antum semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa kumpul di majlis-majlis yang insya Allah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Perlu kita ketahui, di dalam kita memperingati peringatan haul atau peringatan para orang tua-tua kita yang terlebih dahulu, dari para aulia, para ulama, semata-mata itu kita lakukan untuk merupakan pendekatan kita kepada beliau, mendekatkan diri kita kepada para aulia, para ulama yang mereka telah berjuang memperjuangkan agama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedekatan beliau itulah kepada Allah dan Rasulnya, dengan ketulus ikhlasan beliau tersebut, agama Islam berkembang dengan baik, dan alhamdulillah sampai sekarang, dan insya Allah ila yaumiddin, sampai hari daripada kiamat. Ini semua karena perjuangan para ulama-ulama kita. Kita hanya melanjutkan estafet yang sudah mereka lakukan. Tinggal permasalahan yang perlu kita ketahui, bagaimana mereka bisa sedemikian rupa, bagaimana mereka bisa sukses, bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat, biar mereka telah meninggal dunia bukan sekedar puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Bahkan kita saja enggak mengenal beliau, kita cuma hanya mengenal dari buku-buku, cerita dan sebagainya. Kita enggak pernah bertemu dengan mereka-mereka itu. Bagaimana mereka-mereka bisa dekat kepada Allah dan Rasulnya? Jawabannya adalah kedekatan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kunci rahasia bagaimana bisa mereka itu sukses dalam segala sesuatunya. Kita ini sebetulnya kalau pengen sukses dalam segala sesuatunya, paling kunci di dalam segala kunci keberhasilan adalah kedekatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang amat disayangkan, kita ini kadang-kadang jauh dari nabinya. Ini masalah problem kita. Kalau kita dekat sama Nabi Muhammad, maka segala-galanya akan dekat dengan kita. Segala pintu kebaikan akan terbuka, karena Nabi dikatakan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, sebagai kebaikan segala alam semesta. Anda kepengin bahagia di dunia, dekati Rasulullah SAW. Anda kepengin bahagia di alam barzakh, dekati Rasulullah SAW. Anda kepengin bahagia kelak di akhirat, dekati dengan Rasulullah SAW. Anda kepengin bahagia di sorga, dekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang menyatakan kepada kita dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah
Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya ada pada kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah dipasang sama Allah pada diri umatnya Nabi Muhammad SAW. Dimanapun kita berada, di situ ada Rasulullah SAW. Kita bersama dengan Rasulullah. Tinggal kita saja yang sadar, kita saja yang mengerti bahwa kita sekarang bersama dengan Rasulullah. Orang yang menyadari dirinya bersama dengan Rasulullah, itulah orang yang paling sukses dan orang yang paling bahagia. Tidak ada kesusahan apapun bagi orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat begitu banyak ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita atas keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Lihat sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah gambarkan bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sesama manusia juga. Harisun alaikum, sangat-sangat menjaga keselamatan kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi disifati oleh Allah dengan dua sifat Allah, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Ar-Rauf, Ar-Rahim, yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi senantiasa merupakan satu kebaikan kepada kita. Kita senantiasa akan bahagia saat kita mendekat kepada Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan pula, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah enggak ngutus nabinya kecuali semata-mata untuk rahmat buat diri kita. Rahmat adalah merupakan kebaikan untuk kita. Kebaikan untuk kita. Di mana ada Rasulullah, di situ Allah akan memuliakan. Apapun yang terjadi, kita baca Maulid Nabi, menghadirkan Nabi Muhammad, di situ ada kemuliaan. Kita menghadiri majelis taklim, di situ majelis taklimnya Nabi Muhammad, di situ ada kemuliaan. Dimanapun juga, bahkan kita bisa lihat sampai luar biasa. Ini satu kejadian. Suatu ketika orang-orang kafir menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin membuktikan kepada Nabi bahwa ya Rasulullah, Muhammad, kalau kau benar-benar Nabi, maka turunkanlah azab buat kami. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Minta, coba lihat, orang kafir minta disiksa, orang kafir minta diturunkan hujan batu kepada mereka agar mereka itu binasa untuk dirinya sendiri. Saking nggak mau percayanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya kita lihat, apakah Allah menuruti daripada permintaan orang kafir tersebut? Allah tidak menurutinya. Bukankah itu permintaan orang kafir untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad? Tapi masalah ini Allah nggak turutin. Pertanyaannya, kenapa nggak diturutin? Bukankah semua mukjizat Nabi diturutin sama Allah SWT? Nabi minta supaya bulan dibelah jadi dua, dibelahlah dari dua. Nabi meminta pohon supaya datang kepada Nabi, pohon datang kepada Nabi. Dan masih banyak lagi cerita-cerita mukjizat Nabi Muhammad. Semuanya dibuktikan. Tapi saat mereka mengatakan, ya Muhammad, turunkanlah hujan dari langit, hujan batu untuk kami. Kalau kau seorang Nabi, kalau kau seorang yang benar, binasakan kami, tidak apa-apa. Tapi apa jawaban Allah SWT? Allah menjawab dengan jawaban apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Lihat Nabi, Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka, membinasakan orang-orang kafir itu semuanya, sedangkan kau berada di tengah-tengah mereka. Tuh lihat ya. Karena Nabi Muhammad ada di situ, Allah tidak akan membinasakannya.
Allah tidak ingin menghancurkan, membinasakan orang-orang kafir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghargai Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, sampai azab kepada orang kafir pun Allah tidak turunkan, semata-mata menghargai, menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita bisa melihat Nabi Adam alaihissalam dulu kala memohon ampun kepada Allah, berkali-kali memohon ampun, berkali-kali memohon ampun, tapi Allah belum mengampuninya. 40 tahun memohon ampun kepada Allah, Allah tidak ampuni. Maka Allah ilhami kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam mengatakan, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad kau ampuni aku ya Allah. Membawa nama Nabi Muhammad, Allah pun langsung mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Mengapa diampuni? Karena membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah menyuruh kepada kita, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berdolim, mendolimi dirinya sendiri, maka Allah perintahkan kepada kita untuk memohon ampun. Apa kata Allah SWT? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walau annahum, kata Allah, walau annahum idbalamu anfusahum ja'uka, di kalimatnya ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Luar biasa. Allah yang menyatakan kepada umat Nabi Muhammad, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Andai kata mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim datang kepadamu hai Nabi Muhammad, fastaghfirullah, mereka memohon ampun, wastaghfara lahumur rasul, dan mereka itu dimintakan ampun oleh Rasulullah untuk Allah ampuni kepada mereka, maka jawaban Allah, lawajadullaha tawwaban rahimah, maka pasti mereka akan mendapatkan Allah sebagai yang maha pengampun lagi maha penyayang. Untuk meminta ampun aja itu Allah suruh kepada umat Nabi Muhammad datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangi Rasulullah, kau minta ampun kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad, dan juga minta Nabi Muhammad untuk memintakan ampun kepada Allah. Pasti kau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kau akan mendapatkan daripada kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak daripada apa yang disuruh oleh Allah untuk kita mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Bahkan coba Anda perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Anda melaksanakan solat yang kita laksanakan 5 waktu, solat wajib maupun solat-solat yang sunnah. Coba Anda perhatikan, dari mulai awal Anda solat, Allahu Akbar, kemudian Anda baca doa iftitah, kemudian Anda baca Al-Fatihah, baca surah, rukuk, sujud sampai selesai, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Coba Anda tanya pada diri sendiri, kira-kira diterima enggak sholat ente? Bayangin, kira-kira siapa yang berani mengatakan alhamdulillah bib, sholat saya sempurna? Siapa yang berani mengatakan sholat saya pasti diterima? Jawabannya enggak ada yang berani mengatakan seperti itu. Mengapa tidak berani mengatakan seperti itu? Bukankah rukunnya sudah sah, syarat-syaratnya sudah sah? Bukankah itu semua tandanya daripada yang sah? Kalau sudah sah, apakah pasti diterima? Belum tentu diterima. Lantas apa yang menjadikan supaya kita punya sholat itu diterima? Apa yang menjadikan supaya sholat kita diterima? Jawabannya adalah satu, Allah meletakkan perintah kepada kita
untuk kita membaca salam kepada Nabi Muhammad. Di saat at-tahiyat Anda mengatakan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Perhatikan baik-baik. Mengapa salamnya assalamu alayka? Kenapa enggak mengatakan assalamu alaihi? Sedangkan di dalam sholat secara hukum tidak diperbolehkan kita berbicara kepada siapapun juga manusianya, kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Anda sholat, Anda mengatakan assalamu alayka ya Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, batal Anda punya sholat. Assalamu alayka ya Musa, batal Anda sholat. Bahkan Anda waktu sholat Anda pernah mendengar fi suhufi Ibrahim wa Musa, Anda jawab apa? Alaihimassalam. Alaihimassalam domirnya gaib boleh, tapi kalau mengatakan alaikumassalam batal ente punya sholat. Andai kata Anda mengatakan menjawab dengan kalimat alaikumassalam, batal ente punya sholat, karena ente berbicara bukan kepada Nabi Muhammad. Anda mengajak bicara, kum itu artinya mukhatab, orang yang diajak berbicara, itu membatalkan dari sholat kita. Tetapi dalam sholat 5 waktu yang kita laksanakan ataupun sholat sunnah apapun yang kita laksanakan, di situ kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertanyaannya, mengapa mengucapkan kalimatnya assalamu alayka? Mengapa assalamu alayka? Kok enggak assalamu alaihi? Kenapa salamnya kepada Nabi Muhammad domirnya mukhatab, enggak pakai domir yang gaib? Jawabannya cuma satu, itu namanya Anda menghadirkan Rasulullah. Anda memberi salam dengan salam-salamnya orang yang menghadirkan Rasulullah. Berarti waktu Anda sholat, Anda menyatakan Nabi ada di hadapan Anda, berarti Nabi ada bersama Anda. Anda mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, berarti Anda mendatangkan Rasulullah. Anda menyatakan Nabi ada bersama kita. Apa maksud daripada mendatangkan Rasul? Sangat berarti sekali, Pak. Saya contohin, Pak, ya, saya contoh kecil aja. Andai kata ada anak biasa, ya, nggak usah anak biasa, Pak, kalau perlu siapa kek, ya, orang yang minta-minta, kalau perlu ada di luar gitu, kalau ada orang minta gitu, ya, pengemis lah umpama, kan dia kan duduk sini aja nggak berani kan, ya, mau masuk aja nggak berani kan, nggak enak tahu diri kan, dia kan duduknya sebelah sana, ya, pemulung kayak, atau duduknya sebelah sana. Coba bayangin aja, coba Anda bayangin kalau sekiranya itu pemulung yang nggak berani masuk ruangan sini, dia tahu diri, ya. Coba andai kata itu digandeng sama Ustadz Syukri, diajak sama Ustadz Syukri, digandeng sampai ke atas, didudukan di sebelahnya, kira-kira ada yang bisa nolak nggak? Ada nggak panitia mengatakan, Pak, maaf Pak, jangan duduk di sini? Ada yang berani ngusir nggak? Halo? Kalau Ustadz Syukri membawa itu orang, jelas ya, diajak sampai ke panggung, duduk sebelahnya beliau, kira-kira ada nggak satu aja, mau itu tokoh kek, mau panitia kek, mau ustadz kek, mau siapa kek, yang berani mengatakan, Pak maaf jangan duduk di depan, duduk di situ, itu tempatnya para habaib, tempat ulama, tempat kiai, tempat tokoh masyarakat, tempat pejabat, Bapak silakan aja duduk di sebelah sana aja, turun dari panggung. Ada yang berani ngusir nggak? Hah? Ada nggak? Bukankah dia bukan orang yang semestinya disediakan tempat di sini? Dia kan tidak untuk didudukan di sini. Tapi mengapa Anda tidak berani ngutik dia? Kenapa Anda nggak berani ngusik dia? Kenapa Anda nggak berani nurunkan dia? Jawabannya, di situ ada siapa? Ada siapa? Ada Ustadz Syukri. Karena di situ ada Ustadz Syukri, Pak. Mana mungkin orang berani ngusir? Itu kan urusannya Ustadz Syukri. Kalau ente ngelutik sedikit aja, ngusik itu orang, berarti ngusik siapa? Ustadz Syukri. Ente ngusik dia tuh, iya kan?
Ente ngusik dia, ngeganggu dia. Demi Ustaz Sukri, siapapun orang yang dibawanya kira-kira diterima nggak? Begitu selesai diminta untuk para habaib, para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat untuk masuk ke ruangan sana. Sudah disediakan hidangan untuk mereka. Yang lain silakan duduk di tempat, insya Allah hidangan akan kami sebagikan kepada kita semuanya. Betul kan? Begitu pas dibawa ke sana, orang itu dibawa sama Ustaz Sukri. Kira-kira ada yang nolak nggak? Ada yang ngusik nggak? Ada yang mengatakan, Bapak jangan ikut-ikut ya Pak, Bapak di sini aja. Berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Ada Ustaz, jelas ya Pak ya, ini namanya wasilah Pak. Bapak tahu Pak, apa kata Nabi SAW? Orang yang melaksanakan sholat ya, dari awal sampai akhir, maka ada malaikat yang mencatat sholat kamu. Kalau andai kata sholat kamu itu tidak sempurna, andai kata sholat kamu tidak baik, andai kata sholat kamu tidak diterima gitu, maka malaikat itu akan membungkus sholat kamu dan sholat itu akan dilemparkan ke muka kamu. Tidak akan diterima itu sholat. Jelas Pak? Jelas. Berarti sholat kita juga lama-lama bisa-bisa apa? Dilempar nggak ke muka kita? Kita sholat sudah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, kata malaikat, gue bungkus sholat ente, gue kembalikan lagi. Nggak dibawa ke langit, nggak diterima, dibuang sama malaikat. Jelas? Kalau begitu caranya kita rasanya sholat kita gimana nih? Banyak yang kebuang nggak itu? Banyak kan? Takut kan? Mana yang sholat kita yang diterima? Yakin? Nggak yakin satupun. Nggak ada yang kita yakini mana yang diterima. Cuma kita hanya bermohon saja. Tapi apa diajarkan di sini? Pada saat Anda sholat, Anda sudah mau tinggal selesai sholat Anda, tinggal ngucap salam aja, Anda mengatakan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti Anda menghadirkan siapa di sini? Anda menghadirkan siapa di sini? Menghadirkan Rasulullah dalam sholat ente. Saat ente dihadirkan Rasulullah, malaikat yang mencatat, malaikat yang lihat hadirnya Rasulullah ada di sholat ente. Kalau sholat ente dihadiri sama Nabi, kira-kira malaikat berani nggak membuang sholat ente di hadapan Nabi Muhammad SAW? Berani nggak membuangnya di depan Rasulullah? Nggak mungkin Pak, akan dibuang Pak. Kunci keberhasilan sholat kita ada diucapkan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari itu hadirkan Nabi di dalam segala sesuatunya. Sampai seorang ulama pernah ditanya, bagaimana saya punya amalan, apakah amalan ini boleh apa tidak? Amalan ini boleh dikerjakan atau tidak, baik atau tidak? Jawabannya cuma satu Pak, praktek buat kita ya, terutama buat maaf buat kita sebagai ustadz, sebagai guru, para habaib ya, para tokoh masyarakat. Cobalah ini diterapkan buat kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda punya masalah hukum boleh berjalan hukum, tapi ada di atas hukum satu lagi yang perlu Anda ketahui. Apa itu? Kalau ada sesuatu maka tanyakan aja pada diri sendiri, kepada Anda sendiri, amalan itu hal yarda habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah tanyakan aja pada diri kamu. Ya, umpama nih Pak, umpama nih. Kira-kira kalau saya sholat, ya rukun sholat atau syarat sholat saya penuhi Pak. Kan yang penting syarat diantaranya menutup aurat. Saya tutup aurat nih, pakainya cuma sarung ya, nggak pakai baju kan boleh kan aurat udah ketutup, yang penting pusar sampai lutut, saya pakai itu sarung itu, terus saya sholat Allahu Akbar. Bukankah kata fuqaha para asatid sah apa enggak itu sholatnya? Sah-sah saja. Tapi jawabannya bukan sah atau tidak sah Pak, tanyakan aja, apakah Nabi ridho kalau ente sholat seperti itu? Apakah Nabi ridho kalau ente sholat seperti itu? Jadikan ini pertanyaan pada diri kita semuanya ya. Anda mungkin umpamalah ya punya apa gitu, atau ya anggap apa yang paling banyak populer sekarang rokok ya, rokok dah ya, yang populer kan. Orang rokok hukumnya apa Bib? Oh khilaf, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan itu nggak makruh, ada yang mengatakan haram. Udahlah, itu ikhtilaf. Ente mau pilih yang mana terserah ente. Ya silahkan terserah Anda. Tapi tambah satu aja, tambah satu. Apakah kalau ente ngerokok Nabi ridho sama ente? Udah tanya aja sama diri ente. Apakah ente kalau
Nabi ridho sampai ente perbuatan ini kan mubah, ini mubah, iya mubah boleh kalau perlu, ya enak lagi, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi ridho kalau ente melakukan itu? Tanya pada diri sendiri. Jadikan Nabi itu sebagai barometer keberadaan kita dengan Rasulullah SAW. Kalau anda membiasakan seperti itu, insya Allah anda akan senantiasa menjadi orang yang baik, Pak. Makanya di sini kata apa? Andai kata anda punya amalan, andai kata anda suatu perbuatan, apakah ini boleh atau tidak? Walaupun ini boleh ataupun tidak, maka jawabannya adalah apakah Nabi ridho dengan amalan tersebut? Andai kata anda melakukannya, kalau Nabi mengatakan ridho, silahkan ente jalani. Tapi kalau Nabi kiranya nggak ridho, jangan kau jalani. Kenapa? Kalau kau melakukannya Nabi nggak ridho, Nabi nggak mungkin akan menyertai anda. Nabi nggak mungkin akan bersama dengan anda. Nah, kita ini hidup sehari-hari, jadilah kehidupan kita senantiasa bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci keberhasilan seseorang adalah asal anda bisa senantiasa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak kalau kita mau bicarakan ayat-ayat yang menunjukkan kebesarannya Allah SWT untuk Nabi Muhammad. Masih banyak hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan salah satu amalan yang supaya kita dekat kepada Nabi Muhammad, yaitu sering kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak, karena orang yang paling beruntung orang yang senantiasa bersama Nabi. Mati paling enak mati kalau di samping Nabi, Pak. Waktu kita mau mengucapkan la ilaha illallah, paling enak kalau yang talkinin ada Nabi, Pak. Kita masuk kuburan, di kuburan ada Nabi, Pak. Kita di mahsyar kita ketemu sama Nabi, Pak. Itu hidup yang paling enak dimanapun berada, asal kita senantiasa di dunia bersama Nabi Muhammad, insya Allah di akhirat kita juga bersama dengan Nabi Muhammad. Maka itu kuncinya, Pak. Ya, kalau kita bergaul dekati dengan Nabi Muhammad, dekati dengan Nabi Muhammad, apapun dengan Nabi Muhammad, maka ada sesuatu yang perlu anda jauhi, Pak. Teman-teman yang perlu dijauhin itu ada 5 orang, Pak. 5 golongan manusia ini tolong ente jauhin. Itu bikin penyakit buat diri ente, ya. Jadi jauhin daripada teman-teman. 1, jangan berteman dengan orang yang bodoh, jelas, atau bahasa kasar dungu, jelas. Jangan mau berteman dengan orang yang dungu, Pak. Sampai dikatakan apa? Aduka alim khairum min sadiqika jahil. Kamu punya musuh pinter lebih bagus daripada kau punya teman goblok gitu ya, bodoh atau dungu, Pak. Teman dungu itu nggak ngenakin sama sekali. Pasti merugikan ente. Pasti merugikan ente. Ya, jangan punya teman yang dungu atau bodoh. 1. Yang kedua, jangan punya teman fajir, asi, tukang maksiat, Pak. Orang yang tukang maksiat jangan kau berteman. Boleh kenal, boleh tahu, teman enggak. Pertemanan jangan, ya. Karena pertemanan itu mempengaruhi kehidupan anda. 2, jangan orang yang suka, oh ini orang suka maksiat, tinggalin, jauhin, jangan kau deketin dia. Karena itu akan mempengaruhi pada diri kalian. Yang ketiga, jangan berteman sama orang pelit, Pak. Orang pelit, itu jangan berteman. Nggak nguntungin, ngerugiin iya, ya, nyusahin iya. Jangan mau berteman sama orang yang pelit, ya, karena orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat sama neraka. Itu orang yang pelit. Jangan kau berteman sama orang yang pelit, Pak. Yang keempat, jangan kau berteman dengan orang-orang yang pembohong. Jelas, pembohong, tukang bohong, ya, cuma omon-omon aja. Jangan kamu mau berteman sama tukang omon-omon, bohong-bohongan, itu jangan mau, karena itu akan menyesatkan. Bahkan Allah yang menyatakan bahwasanya laknatullah alal kadhibin, laknatnya Allah menyertai orang-orang yang tukang bohong. Jangan kau bersama dengannya. Yang terakhir, kelima, Pak, jangan kau berteman dengan orang-orang qati'ur rahim, orang-orang yang memutus silaturahim, ya. Anak sama saudara putus hubungan, nggak mau kenal, ya. Anak sama orang tua nggak mau kenal. Ini manusia-manusia seperti ini manusia dikategori terkutuk, Pak. Orang yang
terkutuk. Bagaimana orang terkutuk ente bersama dengan mereka? Nggak bakalan selamat, nggak bakalan untung. Orangnya kagak bakalan untung, orang yang deketin juga bikin sial. Siapapun yang mendekati orang qati'ur rahim, pasti orang itu akan sial pula. Nah, itu 5 perkara, Pak, yang kamu jauhin. Kalau kamu jauhin dari sini, insya Allah kamu akan dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, jangan berteman dengan orang yang bodoh atau dungu, ya. 2, jangan berteman dengan orang yang tukang maksiat, ya, jangan berteman. 3, jangan berteman dengan orang yang pelit, ya. 4, jangan berteman dengan orang yang pembohong. Dan 5, jangan berteman dengan orang yang qati'ur rahim, yang memutus silaturahim. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Kemudian mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang senantiasa bersama dengan Nabi Muhammad. Kita diselamatkan fid dunya wa fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.